Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 7. Ini adalah bab 3, pertemuan ketiga, di mana subbabnya itu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang akan kita bahas. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Nah, ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu paham yang pertama adalah paham nasionalisme dan paham yang kedua adalah paham agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan sebaliknya, golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebangsaan atau dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Nah, dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Nah, Insinyur Soekarno tadi bahwasannya beliau menyatakan pendapatnya yaitu kita hendak mendirikan negara Indonesia ini atau yang biasa semua harus melakukannya semua buat semua ya. Nah, itu perkataan atau pernyataan dari Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Ketua BPUPKI pada waktu itu. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Raziman Widoyoningrat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 menyatakan bahwa jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima, berdiri. Nah, pada waktu itu beliau menyatakan, saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima. Undang-Undang Dasar ini diterima
pada waktu itu, dan beliau menyatakan terima kasih tuan-tuan. Nah, pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Nah, dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan mereka, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Nah, kalau kita terapkan bahwasanya sikap-sikap dari para tokoh atau peran para tokoh, mereka memiliki sikap yang sangat bagus, artinya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sikap apa? Yaitu mereka memiliki sikapnya itu kecerdasan, ya. Jadi mereka sangat cerdas sekali, terus juga kecermatan, ketelitian, dan tanggung jawab, rasa kekeluargaan, terus juga toleransi. Toleransi di sini itu tidak membeda-bedakan gitu ya, baik itu dari kepercayaan, terus berbeda ras, berbeda suku, berbeda kebudayaan, dan yang lain-lain. Dan mereka itu penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi tidak berdasarkan hasil dari keputusan dari seseorang, melainkan berdasarkan mufakat musyawarah dari hasil kesepakatan bersama gitu ya. Jadi tidak didasarkan atas keputusan pribadi maupun golongan. Nah, ini bahwasanya pernyataan dari Ketua BPUPKI Dr. KRT Raziman Widoyoningrat dalam sidang BPUPKI itu pada tanggal 16 Juli 1945 itu seperti ini ya. Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Nah, itulah pendapat atau pernyataan dari Ketua BPUPKI pada waktu itu. Yaitu siapa Ketua BPUPKI? Yaitu Dr. KRT Raziman Widoyoningrat ya. Nah, para tokoh pendiri negara memperlihatkan tadi sikapnya itu adalah kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya itu tidak didasarkan berdasarkan keputusan pribadi ataupun golongan, melainkan hasil dari pemufakatan bersama atau keputusan bersama. Nah, semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat ya.
Jadi inilah komitmen dari semangat para pendiri negara pada waktu itu. Sekian dan terima kasih.